Juga masih ada sih ya. Tapi kalau di road mau di kontes susah juga karena kalau dia ketemu dengan Pakito bisa terkena jabnya ada, heavy left punch juga masih ada. Bakal sedikit lebih berat sih. Tapi Esmeralda yang memang kebuka banget sampai sekarang. Dan ini bisa menjadi 50-50. Misalnya Pakitonya main di jungler ya. Di XP. Karena memang otomatis ada Karina udah masuk sebagai jungler. Plus dengan adanya Kel Altar nantinya yang akan kita lihat ya. Wow, Glue. Satu sosok yang sangat tebal sekali akhirnya pun nongol kembali. Apakah bisa dibalas Om dengan meta healing pula? Estes masih ada. Efektif nggak sih sekarang seperti itu? Sebenarnya Glue ini lebih ke arah untuk hero yang bisa memisahkan teamfight ya. Karena dia kan pasti milih satu, dia naik ke atasnya. Betul. Grab-grabnya dia. Yes. Bener, dia naik ke sana dan ya udah teamfightnya bakal terjadi di sana. Dan kalau dapetin 1 poin kill, cooldownnya dia itu cuma 6 second. Buat grab-grabnya. Jadi ini lebih ke arah untuk tahan aja di XP lane-nya, membiarkan untuk laning yang lainnya bisa jalan. Jadi untuk satu landing phase-nya ya udah, mereka udah kuat dengan adanya Glue. Tapi masih dengan nahan ya, bukan ngasih damage. Kalaupun dapetin bonus point kill itu cuma bonus. Ini dia 2 hero yang akan langsung diamankan oleh EVOS Legend. Akankah Brody menjadi salah satunya untuk mencegah juga pergerakan dari Natalia yang bisa langsung menabrak area ini? Tapi Melissa dan juga Estes. Baru saja kita bicarakan apakah Kel Altar bisa dilawan dengan meta healing. Estes nongol keluar. Keluar. Meta tabrak sebenarnya iya, Estes adalah salah satu jawabannya. Ya. Dan dulu kalau kita lihat bicara dulu ya, cara melawan Estes adalah dengan melakukan split push. Split push, tapi di satu sisi Lancelot yang sangat-sangat licin berada di tangan dari Albert. Untuk sekarang talent prediction akan seperti apa hasilnya, kita mau lihat dulu nih ya. Siapa mendukung siapa dan siapa memprediksi apa. Jadi langsung Pak Pulung lagi-lagi berbeda sendiri. Pulung berbeda sendiri lagi. Berbeda sendiri terus memang ya. Oke deh kalau begitu. Ini sepertinya sebelum kita langsung menjalankan di game yang pertama, kita mau mendengar dulu suara dari FPL Arena. Apabila Pulung menyebut FIFA berarti kalian menjawab hierarki, ataupun dari EVOS kalian menjawab roar. Kita coba ya FIFA. Belum semangat FIFA. EVOS. Oh sekali lagi EVOS. Oke, FPL Arena. Wih, ini dia semangat yang sangat-sangat kita harapkan sekali. Tapi itu sobat, coba lihat begitu banyaknya kata-kata positif yang bisa kalian lihat dan bisa kalian adaptasikan di luar sana. Ya, dan tanpa berlama-lama lagi tentunya kita akan melihat El Clasico di leg yang pertama untuk MPL seasonnya ke-10 antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Dan ini dia Land of Dawn. Land of Dawn pun sudah siap untuk menyambut kehadiran dari masing-masing hero yang memang sudah digunakan oleh tiap player dari EVOS Legend dan juga RRQ Hoshi. Ya, sini dia kita melihat juga ke area mid lane-nya terlebih dahulu. Clay yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus, tapi udah ada cicilan damage yang mau dibuka oleh seorang VN menuju ke arah Sutsujin. Ada Clay di bagian tengah mulai bergerak lagi kembali ke dalam area pertahanannya, sementara Sutsujin dan juga Dreams berpisah sesaat di area tengah. Wave minion udah mulai akan langsung dihilangkan, tapi sepertinya ditunggu terlebih dahulu. Ditunggu dulu, sabar dulu, karena pastinya surprising attack bisa dilakukan juga oleh seorang Tas. Meskipun udah ada satu tanda seru di atas kepala dari seorang Tas, gak membuat dia mundur terlalu jauh. Dan kalau kita melihat juga ke arah sisi lainnya, bottom lane yang cukup padat dengan adanya Melissa dari seorang Clover cukup banget untuk bisa ngasih pressure untuk seorang Skylar. Ini dia keuntungan dari summoner yang ada ya. Dengan satu boneka yang memang dia bisa keluarkan My Eyes on You-nya akan sangat-sangat mengganggu sekali. Ya, dan bahkan ketika kita sedang melakukan 1v1, ini ibarat ada 2 marksman yang lagi hit ke kita juga. Itu akan membuat HP kita jauh akan lebih cepat berkurang daripada kita memberikan damage terhadap tubuhnya. Iya, range-nya juga jauh banget ya. Kalau kita ngeliat dengan adanya summon unit ditambah lagi memiliki shield. Ketika udah masuk ke arah level yang keempat yang mungkin harus diperhatikan juga dari RRQ Hoshi, nggak bisa langsung jump in ke dalam tubuh dari Melissa. Dan ada sedikit fun fact, Albert telah melawan 3 generasi jungler dari EVOS Legends, mulai dari One Persik dan juga Sutsujin. Sementara untuk Clover kali ini dari Inspire-nya belum digunakan ya, masih ditahan, dan Sutsujin bergerak perlahan. Belum lagi dengan adanya Dream yang selalu juga mengikuti dan juga menemani pergerakan dari Clover yang sampai saat ini udah level 4
cepat sepertinya. Ya, cukup cepat ya kalau bisa kita bilang dari segi levelnya. Atas juga udah berada di level yang keempat. Udah ada satu cold altar yang di-copy dengan ultimate IMU-nya. Dan ya kalau kita melihat untuk early-nya bisa dibilang pressure yang diberikan oleh Dreams, oleh seorang Clover. Mereka nggak perlu kembali, mereka nggak perlu recall dengan ngebawa hero region. Dan pressure-nya juga berasa banget karena Skylar. Platingnya udah diambilin. Ya sebenarnya ya, ini membuat Finn nggak efektif sama sekali karena adanya efek heal. Dia harus bisa nge-one shot, tapi jadinya nggak bisa nge-one shot. Yap. Ya, dimana dia juga harus memang benar-benar memilih siapa yang jauh dari kerumunan, siapa yang memang benar-benar sendiri. Tapi Turtle sudah mulai diamankan oleh player dari Arkeosi. Pendragon langsung aja mantengin seorang ini, tapi di bawah seperti udah ada pertempuran yang terjadi, di mana sekarang Inspire langsung diaktifkan begitu saja. Tidak ada satu player yang berhasil ditumbangkan. Tapi di tempat yang berbeda ada Tas dan juga Sunsujin beserta dengan Pendragon. Mereka bertiga harus mundur, di mana Turtle-nya harus diikhlaskan begitu saja untuk Arkeosi. Ya, berhasil diamankan untuk objektif yang pertama, tapi masih kita melihat juga di area bottom lane ini pertempuran yang cukup lama, cukup di-extend juga dengan kehadiran dari seorang PYN. Ternyata belum cukup untuk memberikan surprising karena EVOS Legends yang baru saja disebutkan oleh Om Wawa. Pastinya dengan hero region ini ngebuat dari PYN gak bisa langsung nge-burst damage-nya. Ya, dan juga di top lane-nya ini bakal menjadi duel yang sangat-sangat berimbang sekali ya. Tinggal nanti mereka setup untuk team fight. Karena tadi memang Glue di prioritas untuk melakukan setupan di area dari Turtle. Dari Turtle-nya itu sendiri. Tapi di bawah untuk Finn-nya masih belum ketahuan. Dan kali ini sudah nampak wujudnya. Wave Minion Clover benar-benar dibabysit oleh Dream, di mana dirinya tidak pernah pergi dari area tersebut. Dan bahkan Sutsujin seorang diri berani banget di bagian depan sana mencoba untuk mengeluarkan lagi satu gerakan, di mana kalau andai dia bisa mengenai pergerakan dari Natalie, itu akan langsung mengungkap di mana tubuhnya. Ya, dan sejauh ini bisa dibilang belum ada eliminasi yang bisa didapatkan oleh kedua tim. Mereka fokus ke arah objektif. Tanda seru dari seorang Clover yang muncul di area atas ngebuat dia lebih berhati-hati, dan Dreams yang pastinya akan langsung bersiap-siap. Yap, Dreams, Clover, duet yang memang belum dipisahkan di area God lane ini memaksa Skylar harus mundur terlebih dahulu, tapi sepertinya Skylar masih bisa menahan posisinya tetap untuk mendapatkan beberapa wave minion, goldnya juga. Tapi dari Clover sedikit demi sedikit akan hancur pula dari outer turretnya apabila tidak ada bantuan yang didapatkan oleh Skylar. Banyak banget ya yang terfokus ke area gold lane-nya, karena memang ini bakal menjadi satu asuransi. Kita tahu sendiri Melissa ketika masih ke late game, wah itu critical hit-nya ditambah lagi damage ke arah buff ataupun creep itu bakalan semakin besar lagi. Plus Inspire. Nah ya, itu akan menjadi mimpi buruk harusnya andai nanti ya Clover bisa mendapatkan posisi yang begitu indah. Tapi Finn ketahuan posisinya, terkena efek slow. Untungnya masih bisa pergi, tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Valentina seorang diri, tapi Turtle Camp Samsung Galaxy Series sudah terlihat pula. Turtle sudah mulai muncul di menit yang kelima, menandakan pastinya akan ada perebutan atau mungkin akan diikhlaskan ke salah satu tim. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, Pendragon udah mulai memberikan satu cicilannya ke arah R7, namun zoning out yang begitu baik dilakukan oleh seorang R7. Yap, ini di R7 udah mulai berubah. Siapa yang akan langsung ditangkap, tapi sedikit lagi First Blood yang berhasil langsung diamankan. Di mana untuk kali ini Albert yang langsung dilakukan lagi menarpainya damage yang keluar, tapi Valentina berhasil mendapatkan pula karena Turtle-nya. R7 terkurung seorang diri, berhasilkan dia kabur dari tersebut, di mana untuk kali ini beberapa pemain dari Force Legend mencoba untuk mengejar tapi masih bisa selamat. Still survive sejauh ini, dan Albert yang harus hilang kerugian cukup besar dialami oleh Arkeosi. Ditambah lagi ada outer turret di area bottom lane yang berhasil diamankan juga oleh combo Clover dan juga Dreams. Oke, Turtle dapat, outer turret dapat, bahkan di bagian atas dapat pula bawah. Triple cuan ini. Yes, satu objektif dibayarkan, plusnya lagi dua objektif yang berbeda juga. Jadi EVOS Legends selain daripada mereka mendapatkan momentum seperti itu, mereka juga dapetin vision sekarang. Oke, area pertahanan dari Arkeosi akan jauh semakin kecil lagi, dan mereka perlahan bisa maju ke depan, menekan pula. Kita lihat ya seperti apa nanti tekanan yang akan diberikan oleh pemain dari EVOS Legends. Nah ya, clearing wave dilakukan juga oleh seorang Skylar untuk area mid lane-nya, membuat Tas dan juga Pendragon harus mulai berkumpul di area mid lane. Dan dengan perbedaan sampai ke arah 3000 gold yang dihasilkan oleh adanya outer turret dan juga eliminasi, yang ngebuat EVOS Legends punya change dan ya Scarlet Phantom untuk para Clover. Waduh tuh Pendragonnya tuh coba seorang diri berhasil ditarik begitu saja, tapi Skylar numpang lewat. Untungnya Battle Mirror Image yang masih bisa dia gunakan dan juga selamat dia terus untuknya masih bisa selamat. Namun sekarang Clovernya udah langsung mengeluarkan lagi Go Away yang dia keluarkan. Sementara untuk R7 yang berhasil langsung ditangkap dari bagian belakang, dia mencoba untuk naik ke salah satu player, namun dirinya tidak kuat lagi. Finn di bagian belakang mencoba untuk bisa langsung nge-flanking dan juga ngehajar mereka semua, tapi ternyata kali ini terlalu jauh jaraknya. Sutsujin pun masih sangat kuat. HP yang gak habis-habis diberikan oleh EVOS Legends, terutama dari seorang Dreams, membuat mereka harus menahan lagi peperangannya sebentar saat. Tapi dari seorang VN udah mulai mendekat memberikan damage yang cukup banyak karena seorang Sutsujin. Apakah dia bakal
bahkan atau pembalasan dendam dari EVOS Legends. Tapi sejauh ini VN masih bisa menjaga posisinya di area rumput dengan sangat baik, Pak Pulung. Ya, EVOS Legends, mereka tahu mereka punya keunggulan dengan Estes Killer. Mereka langsung ajak kumpul 5. Iya, kumpul 5. Kumpul 5 team fight, let's go. Dan itu susah banget untuk dibalas ya oleh RK Hoshi, karena secara untuk hero yang sedang mereka draft sekarang ini butuh item juga. Yep. Dari Cloud bakal bisa netral di early kalau dia nggak punya efek burst. Oke, dan sekarang turtle-nya kembali mereka dapatkan, tapi Finn bermain hide and seek dari tadi, nggak ketahuan posisinya. Hal yang sangat baik diperlihatkan oleh Finn. Iya, pergerakan yang cukup bagus, tapi ya balik lagi mereka butuh backupan damage ketika dari seorang Finn bisa ngebuka satu inisiasi, Omawa. Yes, dan Windtalker Scarlet ini untuk Clover yang bakal menuju ke Berserker Fury. Ketika dia punya Berserker, dia akan sangat-sangat sakit sekali. Sakit banget sih. Ada harusnya. Muddles-nya juga. Yap. Namun di bawah. Oh my god, apa yang terjadi? Natalinya berhasil langsung didapatkan sebentar untuk Albert berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Suji dan juga ada stiker. Hey, sudah keluar satu tumpukan dari Pakito tadi di atas kepalanya. Sudah mulai panas nampaknya untuk memasuki ke arah menit yang ke-8. Lagi-lagi inner turret objektif berikutnya dari EVOS Legends. Perbedaan sampai ke arah 4.600 gold, tapi Albert masih bisa harus kehilangan ke arah Orange Buff, jadi diculik langsung oleh seorang Sutsujin. Oke, dan sekarang ada satu anti-Quiras menahan burst damage yang akan dihasilkan. Namun sekarang coba lihat Albertnya sedikit lagi, Epitrisa Albertnya masih ada tonus dan juga dia selamat untuk kali ini. Sementara itu untuk R7 yang berusaha untuk balik ke bagian belakang, tapi R7 yang masih tergolong seorang diri di bagian belakang. Dia mencoba untuk menjadi palang pintu utama dan Finn bersembunyi terlebih dahulu, tapi berhasil untuk menaiki juga karena Dream-nya membawa ini semua dan juga dikawal oleh 3 orang yang berbeda. Tapi Sutsujin berhasil langsung dilumpuhkan. R7 menarik lagi ke bagian belakang. Pendragon mencoba untuk memberikan sebuah tapi dibalas dengan satu blazing duel. Langsung dikembalikan semua keadaannya sejauh ini. Pendragon yang masih coba untuk bertahan menghadapi Albert di bagian depan, tapi TKTZ gak boleh terlalu terburu-buru. EVOS Legends kehilangan 2 pemain mereka dan RRQ mendapatkan 2 pemain yang pastinya ini bisa menjadi satu momen pembalasan dendam dari RRQ. Ya, dari EVOS Legends ini Skyler tadi mungkin di awal-awal dia baru punya satu buah Demon Hunter Sword. Tapi sekarang dengan adanya kombinasi juga Golden Staff, damage yang diberikan ini bakal nge-burst. Jadi harus sedikit ekstra waspada. Meskipun memang kumpul 5 masih bisa dilakukan oleh EVOS Legends, tapi mereka harus mulai waspada juga dengan kehadiran dari Skyler. Dan ini dia dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul juga ke dalam lane of down, dicicil sedikit demi sedikit oleh seorang Albert. Dan jangan lupakan ketika adanya team fight, mereka punya Estes untuk perizinan yang begitu besar dan ada Cloud Altar dari seorang Clay. Tapi Tas bisa saja memberikan satu combo ultimate ke arah Cloud Altar, juga memperpanjang, mengextend lagi fight yang bisa segera terjadi, Pak Bulu. Ini menang banyak sih Valentina punya, dia punya Cloud Altar, dia punya Estes. Tapi sekarang satu orang untuknya Cloud Altar udah langsung dihancurkan. Sementara itu dengan adanya pergerakan dari Gule terlalu overcome, dan sekarang Lord berhasil langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Berarti sekarang double kill juga didapatkan oleh Clover dan pertempurannya menjadi milik dari EVOS Legends, di mana 2 player yang dimiliki oleh RK Hoshi tumbang sekarang. Ya, sudah mulai mendominasi dan salah-satunya cara yang mau dilakukan oleh seorang Skyler adalah melakukan split push ke bagian bottom lane. Setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif berikutnya, tapi dengan Lord yang sudah mulai masuk di menit yang ke-10 belum panas memang kali ini. Finn harus langsung hilang dalam sekejap. Damage seperti apa yang sudah diberikan oleh EVOS Legends, Pak Bulu? Overcome dilakukan sepertinya seorang diri, dan sekarang Lord ada mereka selengkap berlima siap untuk langsung memberikan damage, tapi Clay berusaha untuk balik terlebih dahulu dan juga ada blazing yang langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar bisakah mengusir pemain-pemain dari EVOS Legends? Namun ternyata mereka masih ada di situ, dan Sutsujin mendapatkan 1 player lagi di mana R7 yang gak kuat menahan pahinan damage yang dikeluarkan. Menunggu weaponian berikutnya karena dari EVOS Legends masih berada dari teras rumah untuk RK Hoshi, dan hilang lagi Bayan untuk kedua kalinya di area pit, dan Albert masih bisa bertahan dengan satu langsung lagi Base-nya dihancurkan oleh EVOS Legends. Wow, game yang begitu cepat. 11 menit. Wow. Tapi ini yang dipertontonkan juga EVOS Legends kemarin. Wah, Mereka juga bermain dengan sangat cepat, apalagi di early game. Kalau memang mereka ada space di sana, bisa dapetin early snowball. Ini bakal berlangsung dengan cukup cepat. Dan tadi didukung juga dengan hero-hero mereka sendiri. Adanya Estes, dan jangan lupakan juga satu Scarlet Phantom dan juga adanya Windtalker tadi. Itu udah langsung kumpul 5, udah cukup untuk menyumbangkan damage dari belakang. Iya. Dari Melissa. Draft yang bagus banget sih ya. Karena ya Melissa Muddles-nya kumpul 5, Muddles-nya efektif dan efisien.
Betul. Ditambah lagi ada Valentina dengan IMU-nya yang selalu connect ke arah Cold Altar. Ada Estes juga. Ya, dan jangan lupakan, Finn di game tadi bisa kita anggap hampir gak dapat kesempatan. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Masalahnya untuk EVOS Legend barusan itu menang banyak banget Om. Mereka punya Valentina. Kalau altar bisa diambil. Iya. Kalau altar selesai, Estes ambil bagian. Kapan kelarnya pemain EVOS? Iya. Kapan? Ya, mereka benar-benar bisa extend, mereka bisa nguras semua resource dari RRQ. Dan ini salah satu hal yang terjadi juga ketika PN mau coba untuk jump in. Wah.